Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunya iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Afa hasibtum monoton nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mudisira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Menurut terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek ape jamaah mbuh pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik. Sewantes. Nah iku rondok. Rondok PKI rondok munafik karo. Wae rondok. Mergo sifat itu sifatnya tiyang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu salah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku itu banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, dadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru iku melayu.
Jadi kan apa ngaji kok lonton pe jamaah itu gak seru. Kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Makanya njaluk kan nggo nyai. Wah bingung, bos sing ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora nggo jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek bape ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinane ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu tidak ada santri nih. Aku ora gem derek Mustofa lah mlakune gede malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhire. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak gak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi."
Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan ghusal tambok kamu jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lomo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkelo lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Tapi nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegaslah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyaroah ilal khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyaroah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermales-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu.
Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Lan kula seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template yo ndongakno. Sing untung aku. Agama ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome dadi. Terbang kan cepet koyo kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku koyo kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nek wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek tak malu. Ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu. Ijek enom. Wadon kebualah pan srowet mesti. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi yo terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih, pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum
Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kalau saat ini kira iso susah. Di murid kira jelas sudah iso susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki kita ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nah ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Peksa, nareso niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul rata roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Oh di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tok kan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning anjen kabeh wong Indonesia. Sayu-ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah.
tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya salat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kula sering takoki, "Nek cara jenengan sebuti Gus, aku ora pangeran, aku ngukumi ra ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa." Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong jadi. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocol kanjen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwandeng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus dia nangis, tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Ya wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku ya ning Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus? Salat tu ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok, nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko wong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye gitu? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Wah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Wong bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atok tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum.
Dadi eling-eling. Dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji ni. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak mati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Berarti wakil kehilangan bojo, mereka katut ngarepe. Nah, akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus iki. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lor. Batal lor. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal paket apa? Dadi tawaf tok. Kok nang Indonesia balik neh. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedhingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ora roh. Mane sampe Gus Jati mun anggo celaka wes mesti Gus Bak repot kabeh sah. Aku sak uni-unimu ngono. Kau wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, engko ujung-ujunge nek pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sakno nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong wedok ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane repot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Nek cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Makanya aku ngomong nak jane cara Indonesia mau apa? Wong Arab darane pitu mergo bulik iku bahasa Arab nak ko bapak ammah, nak ko ibu khala. Paham nggih? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi,
Anake dulur lanang ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponakan. Berarti kan bulik mbek ponakan ngono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khala, banatul akhi. Ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat tenan. Mergo bulik ponakan. Iku entuk wong papat. Ya bulik cek min jihatil ab, cek min jihatil om, ponakan cek min jihatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah, khala. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram di nikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iso oportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Dhewe itu ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nak ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Bojom cekeli wae, pas tawaf iku intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iku ya nama wong Indonesia ora. Makanya alhamdulillah kita ini ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini, saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun ruhin so berdalih, salah mayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula mastumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya
dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosno ta ora? Wis ngajen objek. Jawab. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustafa lah, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandang wong wedok Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? Kowe objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiroki hima filada. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Mungkin uteke do mesum. Ya oke, coba nang elek kan. Misalnya terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, elek selawase urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nang ngono wudumu ya batal pisan. Kena apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Madzhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi maturnya mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare be pamit, Mbah sepunten Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awor kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa njuk gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nek urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah matene wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Coba nih gede. Tapi naik level ya, iya meneh level wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis ben ngono. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wes ngono ora watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bonjol kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan.
Dari bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kowe lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwabruk. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib. Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Aku sih beberapa Gusti khusus niki pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib no bayar dam mesti kecewa kan? Oh kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa iku atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan, bela aku ora roh, sampe mbok kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Adok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Adok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Saiki kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi. Itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing radi kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mau. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing meripat tangan ora jabatan gak cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe, meripat yo kadung
Nyibang bayangno dadi merenti kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu, aki-aki penduduk swarga iku al-bulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Jare Mbah Mun kalau cek yang ditan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu Mbah Mun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku Mbah Mun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wong desa tuwenang pas macet di handrem itu tuwenang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok beblak kok santai iki nak gludung piye. Pun dipikir super, Mbah. Dari Mbah Mun kok enak dadi wong apa? Goblok. Kuwi kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangan mbek Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya, tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lho kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ini. Matekno wong. Mulane aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Matekno wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe ku. Radio duwe proposal loro, enak. Loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ra melarat, wis melarat-melaratno dhewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbek sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wono ruwapet tenanan, ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kadang giri guys. Bapak itu anggar, bapak wis subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben mlaku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung seneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya tadi. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh sing kena sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ra wong ayu jen ngenes nane. Cuma ke GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok koder. Ya bae kula suwun pokoke urip ning donya ku sing seneng. Nek iso seneng, beksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kaya aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye jejak. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ora. Ora perubahane Mustofa Bero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku sampean krungu kabar Mustofa dadi mubalik kondang, taruhe entuk tadukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim gemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar.
Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditili, pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu, ditili kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditili atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati wae. Wis lho kan. Wis lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihat itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut. Kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita,
Mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal apa ya, ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat. Itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qaulal layinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qaulal layinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic, biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur, ilmunya ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik, karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya ndak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang.
Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang, yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Jadi itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama, karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali, itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya itu namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau enggak mau? Alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis.
Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Corong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari', pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Hal laka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul hal laka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, hal laka onoto iku kedue sira, berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Hal laka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wah dia ka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kersa? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang pernah nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak.
Itu kalimatnya itu halaka ila anta zakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila anta zakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qari'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar pencerita. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu yang sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam. Mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia itu. Misalnya, ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah kan. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan nggak bener tak revisi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, mas diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat, terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalaha. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin wala kadza wa kadza walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Terus masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta.
Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka. Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cinta. Itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup menyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua para pecinta, waduh, itu kan repot. Ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis. Betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol koti wajin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan seneng. Gitu. Nah, makanya seneng itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet, kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat, nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja, tapi punya penasihat ulama, itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi sarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini nganggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul ahwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap.
Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak. Yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus, saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, gak? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sudah apa saja, yang penting perintah jenengan gimana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye kene sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna anfusana. Itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga
Nabi itu bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih. Misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang habis. Yaitu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah, sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sedekah itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Mbok saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya, kalau soddalqoh, sodaqoh. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.